Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davo Valentino dengan NPM 211302540. Pada pertemuan kali ini saya akan menjalankan tugas UAS mata kuliah Keamanan Sistem Komputer dan Multimedia Pembelajaran. Di sini saya akan membawakan topik tentang firewall. Agenda topik bahasan. Yang pertama, ada pengertian firewall. Yang kedua, ada tujuan utama firewall. Yang ketiga, ada fungsi firewall. Yang keempat, ada jenis firewall. Pengertian firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang berasal dari luar. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal, misalnya jaringan perusahaan, dan jaringan eksternal, misalnya internet, serta bertugas memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Kedua, ada tujuan utama firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk memfilter dan mengatur aliran data berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya. Aturan-aturan ini diterapkan berdasarkan berbagai parameter seperti alamat IP, protokol jaringan, nomor port, jenis aplikasi, dan lain-lain. Dengan menerapkan aturan ini, firewall dapat memutuskan apakah suatu paket data diperbolehkan melewati atau diblokir. Yang ketiga, ada fungsi firewall. Yang pertama, ada serangan malware. Firewall dapat memblokir paket data yang mengandung malware seperti virus, worm, atau trojan, sehingga mencegah infeksi komputer di dalam jaringan. Yang kedua, ada serangan denial of service atau DOS. Firewall dapat mendeteksi serangan DOS yang mencoba menghancurkan ketersediaan jaringan dengan membanjiri jaringan dengan lalu lintas data yang berlebihan dan melindungi jaringan dari serangan tersebut. Yang ketiga, ada serangan man in the middle atau MITM. Firewall dapat memeriksa dan mencegah serangan MITM yang mencoba mengintervensi atau memanipulasi komunikasi antara dua pihak yang berinteraksi di jaringan. Dan yang terakhir, ada jenis firewall. Yang pertama, ada firewall jaringan, terletak di antara jaringan internal dan eksternal. Firewall ini berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, serta melindungi semua perangkat di dalam jaringan. Yang kedua, ada firewall host, terletak pada host atau komputer individu. Firewall ini melindungi host tersebut dari serangan yang berasal dari jaringan eksternal. Yang ketiga, ada firewall aplikasi, terintegrasi langsung dengan aplikasi tertentu. Firewall ini memantau dan mengontrol lalu lintas data yang terkait dengan aplikasi tersebut, memungkinkan akses yang sesuai dan melindungi aplikasi dari serangan. Nah, pada penjelasan lebih lanjut tentang firewall, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa saja manfaat dan apa saja keuntungan dari firewall. Di sini kita langsung buka saja Windows Defender. Di sini tertera tentang firewall. Ada allow on core fitur atau untuk mengizinkan aplikasi-aplikasi yang untuk dijalankan dalam jaringan private dan jaringan publik. Nah, di sini ada turn on dan turn off-nya. Untuk turunin kita untuk menghidupkannya. Di sini ada block all incoming connection atau kita blok semua koneksi yang datang, termasuk aplikasi-aplikasi yang ada dalam list. Nah, ini untuk agar ada notifikasi ke kitanya kalau kita memblokir. Kalau Windows Defender Firewall memblokir aplikasi yang baru saja kita install. Dan di sini ada turn off Windows Defender atau untuk mematikannya. Di sini untuk private network setting ya. Di sini juga ada public network setting, kurang lebih sama.
Yang pertama, manfaat firewall pada komputer. Yang satu, melindungi data pribadi. Manfaat pertama yang paling penting dari penggunaan firewall adalah perlindungan bagi data pribadi. Hacker dapat mengambil data pribadi kita hanya dengan melihat IP address dari perangkat yang digunakan atau ketika kita sedang mengakses jaringan internet di tempat umum seperti kafe atau mall. Yang kedua, mengatur akses konten yang masuk. Bagi kita yang tinggal serumah dengan anak di bawah umur, firewall sangat berguna untuk mengatur akses konten yang masuk ke dalam perangkat yang kita gunakan. Kita bisa memblokir akses konten yang bersifat tidak baik untuk anak-anak secara manual. Yang ketiga, memantau penggunaan bandwidth. Pernahkah kita merasa bingung dengan kuota yang cepat habis, namun kita nggak tahu mengapa bisa terjadi demikian? Dengan firewall kita bisa memantau penggunaan bandwidth dan juga membatasi konten-konten seperti streaming film dan musik yang memakan banyak kuota. Yang keempat, ada keamanan lebih terjamin saat menjelajahi dunia internet. Di masa-masa seperti saat ini yang mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah membuat aktivitas di dunia internet semakin tinggi. Namun hal ini dapat memiliki resiko karena jika kita tidak berhati-hati, hacker dapat menyisipkan virus seperti malware ke dalam perangkat yang kita gunakan. Jika demikian, maka seluruh data kita dapat diakses oleh hacker. Tanda lain dari masuknya virus ke dalam komputer adalah sistem yang mulai lemot atau lama ketika sedang digunakan. Oleh karena itu, dengan mengaktifkan firewall dan juga lebih baik mengaktifkan firewall dan juga lebih baik lagi jika kita memasang antivirus pada perangkat yang digunakan. Di sini juga sepertinya sudah terinstall antivirus ya. Ini bawaan dari Windows-nya. Nah, di sini juga tertera bahwa antivirus kita sudah aktif. Nah, seperti ini jika sudah aktif. Kita juga sepertinya butuh untuk menonaktifkan firewall atau antivirus untuk menginstal aplikasi-aplikasi ilegal seperti aplikasi-aplikasi yang crack. Jika firewall dan antivirus kita hidup, kita tidak bisa menginstal aplikasi tersebut. Jika mematikannya seperti ini. Di sini. Nah, jika kita ingin menginstal aplikasi-aplikasi tanda kutip ilegal, kita dapat menonaktifkannya di sini agar bisa terinstall aplikasi tersebut. Nanti dia muncul notif seperti ini bahwa Windows Firewall kita sudah dinonaktifkan. Untuk antivirus juga bisa seperti ini. Nah, kita bisa menonaktifkan perlindungan real time-nya. Oh, ini tidak bisa. Berarti karena ini dikelola oleh administrator, ini tidak bisa dinonaktifkan. Untuk menonaktifkannya kita bisa masuk ke administrator.
Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi crack seperti memasukkan seperti kode-kode Microsoft, atau juga untuk mengaktifkan Windows tanpa berbayar. Nah, sekian sedikit penjelasan firewall dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.